Iya, apalagi aku 500 kan. Guys, jurusan gak sih? Oke, ya hoki-hokian. Ya, Banyak yang lebih pintar dari kita. mungkin Daftar UB Kuler. tapi SNBT ikut. Tahun ini. Kamu mau ke TBK lagi ya? Kenapa? Depan aja lah TBK. Kenapa? Kenapa TBK? Ngambil unit Saya sedang merasakan ruangan FKUB. Ngambil apa? Aku pengen ambil unit 3. Mandiri, mandiri. Nice. Mandiri FKUB. FK. Oh iya, aku sama. Sukanya apa? Sukanya apa? Unit 3. Apalah? Unit 3 terus. Ini apa? Kedokteran hewan. Kata aku suka. Nah, terus kalau keterima kamu nggak apa-apa gitu? Hewan apa? Segala jenis bekantan ikut semua. Kriminologi. Kriminologi. Terus mana kau lakukan? Keterima masih fit. Dia kata orang jahat banget. Iya jahat banget. Nah, aku nggak mau. Dari tadi ketawa terus loh. Emang Sasa nih agak nggak tahu. Nggak, aku nggak ngetawain kalian. Saya yang ngerti. Punya semangat ya. Nah, susah ya. Iya. Kayak ketawa jahat sekali. Kenapa kakak? Nggak, aku bayangin hewan-hewan. Kasus apa yang kau teliti? Ya. Di sana. Nah, mending kita bahas gitu kasusnya Jessica Mirna. Kalian nonton nggak yang di Seven Spotlight? Enggak, ada tahu yang diliput sama orang Australia. Iya. Terus Itu banyak kasus yang belum terungkap. ungkap coba Fit. Gimana menurut kamu sebagai calon anak kriminologi? Yuk bahas. Coba. Menurutmu aja gimana? Cuman kayak Yang ngapain? Di Netflix. Di Netflix itu kan Nonton di YouTube bajakan. ada dua. Kamu nonton di YouTube bajakan nggak? Kalau di Netflix itu kan yang Ice Cold itu kan, nah tapi kalau di YouTube itu ini baru diliput sama youtuber Australia. Mereka tuh kayak wawancara Jessica gitu loh, diwawancara Jessica. Katanya ini ada gitu pertanyaan itu 40 menit total. Aku nonton kan sampai habis. Terus katanya kayak gini, kenapa apakah salah satu alasan kamu bunuh Mirna itu karena Mirna itu nggak ngundang kamu di acara nikahan dia? Mukanya tuh langsung beda tahu mukanya Jessica. Nah terus orang-orang Australia itu kadang pada komen gitu loh, kok bisa katanya pemerintah Indonesia berani-beraninya ngelepasin ini pembunuh, katanya kayak gitu. Cuman kalau orang Indonesia tuh tetap kalau si Jessica bukan pembunuh karena dari ini pengakuannya dokter Jaja itu loh yang bilang kalau nggak dikasih buat otopsi jenazah kayak gitu. Cuman yang orang-orang yang pro kalau si Jessica pembunuh itu mereka tuh ini ngerasa gerak-geriknya dia tuh bener-bener yang gerak-gerik seorang pembunuh gitu loh, karena kan dibilang kan pas kejadian, kenapa kalaupun mau ngafe, kenapa kamu harus ada di tempat kejadian? Bahkan mereka tuh ngafe itu jam 5:30 loh. Si Jessica udah ditemukan itu jam 3. Masuk akal nggak? Katanya kayak gitu. Terus kedua, kenapa kamu pasannya pinjam duluan? Itu nggak masuk akal. Yang kedua, ketiga, saat Mirwan datang, si Jessica tuh ini tiba-tiba kan ini nggak sih, dia tuh baru pulang dari mall, habis dari mall dia ganti baju pergi ke kafe sampai bawa yang paper bag, 3 paper bag itu tuh ditutupin. Nah kayak gitu, itu yang ketiga. Terus setelah Mirna nggak sadarin diri, mulutnya berbusa, dia tuh yang ngelap garuk-garuk paha gitu loh. Setelah garuk-garuk paha, celananya dibakar. Pengakuan dia ditanyain sama hostnya, kenapa katanya kamu ngebakar celana? Aku nggak ada mikir apa-apa sih, cuman karena dia tuh ngerasa ini loh, dia kamu ngomong bahasa Inggris katanya kayak gini, di dalam celana bagian iniku dalam celana aku tuh udah ketat katanya karena aku agak ini gemukan katanya kayak gitu. Cuman
menurutku alasannya tuh nggak make sense gitu loh. Kenapa harus tiba-tiba dibakar setelah itu bahkan belum sampai 1 hari kejadian, setelah di apa namanya diperiksa selidik sama kepolisian di apartemennya, kamu udah nggak ada, katanya aku sengaja suruh ini bakar asistennya, katanya gitu. Asistennya bakar. Asistennya yang bakar, jadi semua Bukan baju asistennya dibakar. enggak bajunya crispy. Siap kriminologi, ampun. Ampun kriminologi. Celananya, soalnya kelihatan tahu di CCTV tuh setelah si Mirna udah nggak sadar diri tuh dia tuh kayak ngegesek ini loh, ngegesek pahanya. Terus ditanya lah sama ini yang punya YouTube channel, katanya kenapa kamu kayak seolah-olah ada yang kamu elap di bagian celanamu. Enggak kok, katanya pengakuannya Jessica tuh itu tuh enggak, dia tuh katanya kebiasaan, it's my habit, katanya kayak gitu. Aku tuh emang suka tiba-tiba garukin tangan kayak gitu. Aku nggak tahu sih. Terus orang-orang Australia tuh mereka tuh nganggapnya kayak kenapa kalaupun kamu emang bukan bener pembunuh, kenapa kamu nggak ini loh, kayak setelah kamu bebas kamu gimana ya, mereka tuh maksudnya kenapa setelah kamu, kalau emang kamu bukan pembunuh, setelah kamu bebas kenapa kamu masih mau diinterview. Mereka tuh mikirnya kayak gitu, kayak nggak ada gitu loh rasa bersalahmu kalau emang bukan kamu pembunuhnya, katanya kayak gitu. Cuma kalau komen orang Indonesia tuh pada kontra semua tahu sama video YouTube itu, karena mereka tuh bilang kayak udah kami tuh udah dengar kata dokter Jaja, pokoknya mereka mau tekannya ke situ doang karena sih kasus itu kayak janggal. iya, karena Tapi emang tricky sih. Soalnya kan CCTV-nya itu kan ditutupi, Iya. yang ngatasin juga nggak tahu siapa. Terus juga kalau aku sih yakin si Jessica ini memang pembunuh. Soalnya aku dengar statement dari waktunya si Mirna, kan dia kan si bapaknya ini datang jemput anaknya di rumah sakit. Terus si Jessica ngomong, mana alat-alat apa itu kayak barang-barang anak itu. Nah terus dari disingkirin sama si Jessica, dan itu pun kayak dia tuh udah nyiapin barang bukti itu. Nah dari sana aku udah nyata pabrik soalnya itu juga tahu kayak banyak banget gitu loh bukti-bukti yang ngarah kalau kayaknya dia soalnya kan di YouTube Australia itu juga tuh diwawancara Jessica kan pernah kerja kan di Australia. Nah ditanya lah ke bosnya, siapa yang namanya aku lupa, pokoknya dia nanya sampai bosnya tuh bilang kayak gini ke hostnya, ini aku kasih tahu ya, katanya ini adalah wawancara pertama dan terakhirku yang bahas tentang si Jessica, katanya, karena aku tuh nggak mau lagi berurusan sama orang ini, katanya kayak gitu. Dia tuh pernah kerja di salah satu tempat kerja kayak gitu, kayak apa namanya pelayanan sosial gitu loh Sam. Jadi kayak orang-orang sakit itu tuh dibantuin sama pelayanannya mereka, kayak mereka tuh nyewain jasa. Nah katanya dia tuh banyak tahu kayak dia tuh pernah ini kan sebelum dia pulang ke Indonesia yang dia nabrakin mobil. Nah itu terus katanya juga tuh banyak kayak dia tuh ditanyain kan sama hostnya, kenapa banyak ditemuin di akun apa kayak direct message kamu itu kalau kamu tuh pernah ngancam pacarmu kalau kamu tuh pernah bunuh dia banyak tahu macam-macam kayak gitu. Iya tahu. Terus dia tuh juga ini konsumsi obat-obatan, itu tuh banyak buktinya juga. Dia kan 2 kali masuk penjara di Australia, kayak banyak kasus kriminal tahu dia sebenarnya ke Indonesia. Jessica Kumalawan. Cuman nggak tahu ya setelah dia bebas tuh kayak orang-orang tuh pada sedih gitu loh, katanya ih kasihan banget orang sepinter ini secantik ini masa mudanya harus ada di penjara, katanya kayak gitu. Kayak apa sih ya, susah nggak sih buat kayak nentuin kan bener si tricky gitu. Apalagi pas muncul Ice Cold itu tuh kayak orang-orang pada condong ke bapaknya kan, kadang-kadang katanya bilang saya punya botolnya kayak gitu. Itu sih bikin orang Indonesia tuh bilang kayak nggak mungkin Jessica. Kenapa ya? Buktiin dia tuh bersalah tuh nggak ada buktinya. Dari mana? Pasti sih. Soalnya kalau Apa? Captionnya. Iya. Apa? Cuman kalau iya sih karena kan dibilang nggak ada proses otopsi, terus katanya dibilang juga di lambungnya Mirna nggak ada cyanida.
Tapi setelah Mirna minum kopi Vietnam itu kan, kopi hitam itu tuh perutnya berbusa. Dan setelah kopi itu dibawa, itu kan ada signifikan di bagian dapur itu tuh dicium sama salah satu yang punya hotel, dia punya kafe, itu katanya bau, emang